Kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tita Diah Alia Putri. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Izinkan saya mengajak kita semua untuk mendiskusikan materi kepala merahan tentang pertolongan pertama. Jadi pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit, cedera, atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Kenapa sih pertolongan pertama itu penting? Karena pertolongan pertama ini bertujuan untuk menyelamatkan jiwa penderita agar tidak meninggal di tempat, mencegah cacat, misalnya luka yang membekas, dan memberikan rasa nyaman dan mempercepat pertumbuhan. Adapun tujuan utama dari pertolongan pertama, yang pertama menyelamatkan nyawa penderita, yang kedua mencegah cacat, yang ketiga memberikan rasa nyaman dan mempercepat pertumbuhan. Kemudian ada juga langkah awal pertolongan pertama yang disingkat dengan DRABC, yaitu D untuk danger atau pastikan lingkungan itu aman. Yang kedua ada R, yaitu response atau cek respon korban. Yang ketiga ada A atau airway atau pastikan jalan nafasnya itu terbuka. Yang keempat ada B atau breathing atau cek pernapasan. Yang kelima ada C, yaitu circulation atau cek sirkulasi darah atau denyut nadi. Kemudian di dalam pertolongan pertama ini juga memiliki dasar-dasar pertolongan pertama. Yang pertama itu persetujuan tindakan pertolongan, dan yang kedua yaitu seorang penolong pertama mempunyai kewajiban seperti harus menjaga keselamatan diri, anggota tim, dan orang di sekitarnya, dan menjangkau penderita, seperti mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. Kualifikasi pertolongan pertama ini ada beberapa. Yang pertama harus jujur, profesional, bertanggung jawab, mampu bersosialisasi, dan lain-lain. Adapun hal-hal yang wajib yang perlu dipersiapkan dalam kita sebagai penolong pertama, yang pertama itu seperti APD, masker, kasa steril, perban, gunting, kapas, dan lain-lain. Kemudian kita sebagai penolong pertama juga kita harus mengenal anatomi dasar dalam tubuh manusia, yaitu pertama harus mengenal anatomi faal dasar seperti pengertian anatomi dan faal dasar. Adapun kita juga harus mengerti posisi anatomi bagian-bagian tubuh manusia dan di mana letak rongganya, dan bagaimana juga sistem tubuh manusia itu sendiri. Kemudian ada juga penilaian bagi korban. Yang pertama itu penilaian keadaan, yaitu bagaimana kondisi korban saat kecelakaan. Kemudian dan dalam penilaian keadaan ini kita ada beberapa pertanyaan yang harus kita lontarkan, seperti bagaimana kondisi korban itu saat kecelakaan, kemudian apa saja yang terluka dan sakit, bagian mana saja, seperti itu. Kemudian ada penilaian dini, yaitu pemeriksaan fisik, denyut nadi, pemeriksaan pernapasan, pemeriksaan suhu, riwayat korban, dan pemeriksaan berkala. Atau setelah sudah dicek, itu akan dicek berkelanjutan istilahnya. Kemudian juga ada mengenal luka. Contohnya di sini saya akan memberikan contoh menangani luka bakar. Jadi kalau misalnya kita terkena luka bakar, itu bisa cara menanganinya bisa menggunakan dialirkan air biasa ke daerah yang luka. Bila ada bahan kimia di dalamnya itu, alirkan secara terus-menerus selama 20-30 menit. Kemudian lepaskan pakaian dan perhiasan. Jika pakaian kita itu melekat pada luka bakar tersebut, gunting di bagian sekitarnya. Jangan memaksa untuk melepasnya, atau itu akan menyakiti korban nantinya.
Kemudian ada juga tutup luka bakar menggunakan penutup luka steril atau kaset steril. Kemudian setelah itu jangan dipecahkan gelembung-gelembung yang terkena bakar karena itu bakal menimbulkan bekas yang berkepanjangan. Kemudian jangan menggunakan mentega, odol, kecap, kopi ataupun air es dan sebagainya untuk menangani luka bakar tersebut. Kemudian rujuk ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.